Aku tahu Tan sama karakter kamu. Jadi kamu dari dulu memang nggak pernah berubah ya. Ketika kamu mendekati seorang laki-laki, kamu cuma mau harta dia aja. Iya Mas, aku itu emang dari dulu ya cari pasangan yang kaya. Dan aku itu pantesnya sama laki-laki yang udah punya pekerjaan, mungkin ya pejabat atau jadi bos gitu. Dengan sekarang ini Mas, kehidupan itu ya serba ya semua itu tentang uang Mas. Ya, Pak, ini yang mau ngelamar kerja teman saya, namanya si Intan. Kamu ngelamar kerja sama dia kan? Tanyakan langsung aja. Kak Gita ini atasan aku di kantor. Secara otomatis kamu mau ngelamar kerja, yang ngelamar kerja di kantor Pak Gita lah. Kok bisa-bisanya kamu ngehina Pak Gita kayak gitu? Hari ini aku bahagia banget deh. Aku nggak sabar ketemu sama Mas Gita. Ya, nggak sabar banget. Karena udah bertahun-tahun aku udah nggak ketemu sama dia. Dan sekarang aku ketemu sama dia. Akhirnya ya dari dulu aku tuh berharap banget sama dia. Lebih baik aku itu milih Mas Gita jadi calon suami aku daripada sama Mas Umar. Mas Umar kan hanya staf biasa. Ya udahlah, lebih baik aku ketemu sama Mas Gita, dan Mas Gita kan berharap banget sama aku. Pasti dia masih ada perasaan sama aku. Ya udahlah, oh ya, ini udah jam berapa? Kok aku malah santai-santai sih? Karena aku harus ketemu sama Mas Gita. Tapi kayaknya aku udah cantik dan aku udah siap ketemu sama Mas Gita. Aduh, ternyata kayak gini ya rasanya jadi orang kaya, jadi orang yang banyak uang. Tapi aku nggak boleh semena-mena sama siapapun, entah itu pekerja aku, entah itu tetangga aku yang ada di sini, karena aku tahu rasanya berada di posisi mereka. Dan aku juga sebenarnya ada nggak enaknya juga sih menjadi orang terpandang kayak gini. Suka ya dicari kesalahannya sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Aduh, tapi yang mau gimana lagi, mungkin ini memang sudah hidup aku. Dulu aku waktu masih nggak punya apa-apa, pengen banyak uang. Setelah aku banyak uang malah mengeluh. Ya begitulah manusia, tapi aku nggak boleh mengeluh karena ini memang udah jalan hidup aku. Dan aku juga punya keinginan yang besar ya untuk bisa mengangkat semua teman-teman aku yang ada di desa ini buat bekerja di perusahaan aku. Tapi untuk sekarang aku masih belum bisa karena kuota yang di kantor udah penuh. Jadi mungkin untuk tahun depan, untuk program tahun depan mungkin aku bisa masukin semua teman-teman aku yang ada di sini. Aduh. Oh iya, aku kan sekarang mau ketemu sama Intan. Apa kabar deh? Soalnya aku udah lama di luar kota. Jadi sekarang apa aku harus WA dulu ya? Udah, aku bentar lagi WA Intan dulu. Aku mau ngajakin ketemu sama dia di tempat yang biasa aku ketemu waktu dulu sama Intan. Tapi aku nggak boleh bilang sama Intan kalau misalkan aku udah sukses kayak gini. Aku juga pengen tahu kepribadian Intan seperti apa. Apakah masih nggak berubah
tahu dia udah bisa merubah sikap dia, karena aku yang nggak suka ke Intan ya karena sikap dia. Ya udah, aku telepon dulu, sebentar lagi aku bakal ngajakin ketemu sama Intan. Apa aku mau berangkat sekarang aja, mumpung tamu aku belum datang. Aku juga punya janji sama Ega, katanya ada orang yang mau ketemu sama aku. Udah deh, nanti aja. Pasti ini juga masalah pekerjaan. Udah, aku ketemu Intan dulu. Sendirian aja, Tan. Boleh aku duduk? Boleh. Jangan jutek gitulah. Lagi nungguin siapa? Lagi nungguin Mas Gita. Aku mau ketemuan sama Mas Gita. Oh. Masalah kerjaan? Ya enggak sih. Emangnya kenapa? Iya, aku cuma nanya aja. Kenapa? Kamu itu kalau ketemu aku pasti nggak enak banget kayak gitu. Ada yang salah dari aku? Ya, emang aku setiap ngeliat Mas Umar sih, emang rasanya tuh nggak pengen ketemu aja gitu. Gak boleh gitu, nanti kamu suka lagi sama aku. Enak aja, sembarangan aja kalau ngomong. Aku itu kesini ya mau ketemu sama Mas Gita. Kayaknya Mas Gita mau nembak aku sih. Intan. Sebenarnya aku itu dari dulu emang sudah ya ngejar-ngejar kamu, cuman kamunya aja yang kurang respect gitu sama aku. Apa? Ngejar-ngejar aku, Mas? Nggak salah kamu. Kenapa? Aku sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Jangan kamu sama-samain. Kenapa? Ya, aku kan sudah punya kerja, penampilan sudah oke. Ya, kayak pemuda-pemuda pada umumnya. Iya, emang punya kerjaan sih. Tapi kan kerjaan Mas kan kayaknya staf biasa ya. Jadi gak usah menyombongkan diri deh Mas. Kalau misalkan Mas itu masih kerja jadi staf biasa. Iya, kalau misalkan Mas udah jadi bos dan juga perusahaannya terkenal, boleh Mas Umar tuh menyombongkan diri, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kayak gini sih, ngapain deket-deket? Ya, aku cuman pengen lebih deket aja ngomongnya sama kamu. Gini loh, Tan, belum tentu orang yang bakal kamu temuin itu bakal lebih sukses dari aku. Ya mending masih karyawan biasa sekarang, ya kan? Aku ini walaupun karyawan biasa, tapi aku sudah punya gaji tetap loh. Emang Mas nggak tahu ya kehidupan Mas Gita sekarang gimana? Mas Gita malah di atasnya Mas Umar. Mas Gita itu sekarang jadi bos, Mas. Udah punya perusahaan. Jadi ya lebih baik aku lebih ya respect sama Mas Gita daripada sama Mas Umar. Mas Umar tuh masih di bawah Mas Gita. Jadi gajinya tuh masih ya UMR-nya kata sini lah. Tan, kamu itu harus cermat dalam memilih pasangan, Tan. Jangan hanya memandangkan ya mentang-mentang dia lebih tinggi jabatannya terus kamu mau sama dia. Kenyamanan itu berbeda, Tan. Aku bisa ngasih kenyamanan yang lebih daripada kita. Kalau kamu hanya mementingkan profesi seseorang, ya aku rasa nih kamu tidak akan pernah puas dengan pasangan kamu. Percaya dah sama omongan aku. Mas, sekarang tuh ya, zaman sekarang tuh lagi butuh duit, Mas. Jadi lebih baik aku itu punya pasangan yang banyak duitnya, ya. Jadi kalau semisal pasangan aku atau calon suami aku nantinya itu hanya kerja jadi staf biasa, mau dikasih apa aku, Mas? Skincare aku aja mahal, Mas. Tan, aku bisa ngasih, Tan, kalau cuma mau beli skincare. Udah. Mending ya, Mas Umar tuh jangan berharap sama aku ya. Aku tuh nggak pantas sama Mas Umar. Aku tuh pantasnya sama Mas Gita. Aku punya rumah. Terus,
Ya buat tempat tinggal kita nanti kalau misal kita jadi untuk menikah, Tan. Enggak. Aku nggak mau sama Mas Imar, titik ya. Jadi udah, mending Mas Imar pergi aja. Aku tuh mau ketemu sama Mas Gita, jadi nggak usah ganggu aku. Kamu itu jadi perempuan emang nggak ada bersyukurnya ya, Tan. Sudah mending aku mau sama kamu. Sudah punya rumah lagi aku. Sudah punya pekerjaan lagi. Gaji juga tetap. Tapi kamu malah kayak gitu responnya. Terus kenapa? Nggak terima gitu? Ya kalau emang nggak terima ya udah pergi aja dari sini, Mas. Baik, ingat ya, karma itu berlaku seumur hidup, Tan. Oke, kamu bakal nolak aku sekarang, tapi suatu saat mungkin kamu bakal ngejar-ngejar aku. Dih, kok gak banget? Kayak nggak ada kila-kilain aja. Nyebelin banget ya. Bye. Bikin gak mood aja tuh orang. Bisa-bisanya recokin aku di sini. Mana sih Mas Gita tuh lama banget. Mudah-mudahan dengan cara ini aku bisa ya melihat karakter Intan, dan mudah-mudahan aja Intan sekarang bisa berubah beneran dan sesuai dengan ekspektasi aku dan juga apa yang aku pikirkan saat ini. Jadi ini mending aku jalan aja sekarang. Pak. Aduh, aku sampai kaget nih, Gah. Pak Gita ini mau kemana? Emangnya ada apa sih? Kok ada di sini? Ya, Pak Gita inget kan kalau sekarang ini ada jadwal buat ketemu sama seseorang? Aduh, aku tadi ingat sih, Gah, tapi sekarang udah gak ingat lagi. Maklum lah, banyak yang dipikirin. Aduh Pak, gimana dong? Pak Gita ini mau gini, kemana coba? Aku masih ada kepentingan, Gah. Mau ketemu sama orang. Klien juga? Enggak, tapi kamu nggak perlu tahu aku mau ketemu sama siapa. Gini, itu nggak bisa di cancel atau dimundurin gitu? Nggak bisa lah Pak, saya juga sudah janji sama orangnya. Nggak enak lah kalau tiba-tiba di cancel. Soalnya Pak Gita ini sudah nge-cancel pertemuan ini sudah 3 kali. Kalau saya cancel lagi, ya nggak enak lah Pak. Itu orangnya sekarang ada di mana? Ya bilangnya sih sudah mau on the way ke kantor Pak. Oh ya udah, aku minta waktu sekitar 1 jaman deh sama kamu. 1 jam? Gak apa-apa kan? Kamu lobby dulu tuh orangnya. 1 jam ya Pak? Iya, 1 jam. Ya udah deh, kalau cuma 1 jam nanti saya ajak ngobrol gitu orangnya. Tapi Jadi, sebulan ya Pak? iya. 1 jam ya? Nanti kalau misalkan aku agak lama, nanti kok bakalan hubungin kamu, jemput aku di daerah-daerah sini. Kamu kalau mau nunggu di rumah kamu nggak apa-apa, kalau mau nunggu di kantor ya silahkan juga nggak apa-apa. Kayaknya saya tunggu di rumah aja kali ya Pak. Iya. Ya udah deh Pak kalau gitu. Berarti saya nih balik ke rumah lagi dong Pak? Iya. Aku bakalan hubungin kamu lagi kok bentar lagi. Ya udah deh Pak. Soalnya ini penting banget, Gah. Nanti hubungi saya ya Pak, gimana-gimananya. Iya. 1 jam ya Pak? Iya, Gah. Aku sampai lupa nih kalau misalkan aku mau ketemu sama klien ntar lagi. Ya udah deh, aku kan udah ada waktu 1 jam buat aku ketemu sama Intan. Intan, kamu udah dari tadi? Oh iya Mas, aku udah dari tadi nungguin Mas Gita. Oh Mas Gita, kok lama banget? Ya aku masih ada urusan barusan. Oh, ya aku ngerti sih, soalnya kan Mas Gita kan orang terpenting kan. Yang terpenting apa ya maksud kamu itu? Iya, orang terpenting. Iya kan Mas Gita kan, aku dengar-dengar sih, Mas Gita kan udah jadi pemilik perusahaan, udah jadi bos gitu. Jadi makanya ya aku ngerti kalau Mas Gita itu
Iya. Bentar dulu Tan. Aku potong dulu nih pembicaraan kamu. Kamu dengar dari siapa kalau misalkan aku jadi bos? Iya, aku dengar dari orang-orang kesini sih. Kenapa emangnya? Ya, aku nggak jadi apa-apa Tan. Maksudnya mas? Masih belum jadi bos. Aku cuman di luar kota itu cuman kerja jadi karyawan biasa. Apa mas? Iya. Bentar. Jadi Mas Gita bukan jadi bos? Ya enggak. Ya mungkin itu cuman omongan orang aja Tan. Emangnya kenapa ya Tan? Beneran, Mas? Iya. Aku cuma karyawan biasa. Gitu ya. Gini Tan. Sebenarnya aku memang udah dari dulu suka sama kamu. Kayaknya aku harus pergi deh Mas. Kamu mau pergi kemana Tan? Tadi kan kita janjian di sini. Aku rencana mau ya berbincang-bincang lah sama kamu karena kan kita udah lama juga nggak ketemu. Iya, emang sih kita udah lama nggak ketemu. Tapi kayaknya aku masih ada urusan lain. Karena aku dari tadi udah nungguin Mas Gita, tapi Mas Gita lama banget. Jadi ya makanya aku sekarang balik Mas. Gini Tan, apa mungkin ini cuma alasan kamu? Alasan apa? Ya kamu bilang ada acara karena aku cuma karyawan biasa kan. Aku tahu Tan sama karakter kamu. Jadi kamu dari dulu memang nggak pernah berubah ya. Ketika kamu mendekati seorang laki-laki, kamu cuma mau harta dia aja. Kalau iya kenapa Mas? Kaget sama sifat aku yang gak berubah kayak gini. Lagian Mas, aku itu emang dari dulu ya cari pasangan yang kaya, Ya. yang banyak uangnya. Jadi kalau misalkan Mas Gita itu masih gak punya pekerjaan, pasti Mas Gita itu udah nggak ada uang sama sekali kan. Ya mending aku cari laki-laki lain, atau ya aku sama Mas Umar aja, karena Mas Umar juga berharap kok sama aku. Ya, karena aku juga berharap sama kamu Tan. Ya, aku juga berharap untuk dicintain kamu dan berharap sikap kamu itu berubah Tan. Gini ya Mas Gita, lebih baik Mas Gita itu jangan berharap lagi deh sama aku. Karena buat apa? Mas Gita udah gak berguna juga kok buat aku. Lebih baik Mas Gita carilah perempuan yang setara sama Mas Gita. Dan aku itu pantasnya sama laki-laki yang udah punya pekerjaan, mungkin ya pejabat atau jadi bos gitu. Jadi kamu memang dari dulu memang sering ngejar pejabat-pejabat ya Tan. Orang-orang yang mempunyai jabatan ataupun orang kaya. Kenapa masih tanya Mas? Iya. Aku cuma nggak nyangka aja Tan sama kamu. Aku udah lama mengharap kamu, dan pada saat ini ya kamu masih belum juga mencintai aku dengan tulus. Mas kita emang nggak mikir ya, dengan sekarang ini Mas, kehidupan itu ya serba ya semua itu tentang uang Mas. Jadi ya masa ya sih aku punya pasangan yang nggak bisa kerja, gak bisa cari nafkah buat aku, nantinya gimana? Aku mau jadi apa? Dan Ya. malah aku direndahin sama orang. Mungkin kamu salah mikir kayak gitu. Kalau aku kerja ya bisa kerja Tan. Ya mungkin dengan gaji aku ya kita bisa makan, tapi tidak dengan gaya hidup kamu Tan. Mas kita kan udah tahu sendiri kan, kalau aku dari dulu sampai sekarang kehidupan aku nggak mau kalau kehidupan aku itu serendah mungkin Mas. Jadi aku ingin terlihat mewah di depan orang-orang. Jadi lebih baik Mas Gita udah jangan berharap lebih sama aku, mending Mas Gita pergi dari sini dan aku masih banyak urusan. Pantas aja ya, tadi perasaan aku udah nggak enak karena Mas Gita nggak bawa motor, nggak bawa mobil, ternyata ya emang nggak punya pekerjaan. Sadar diri Mas, zaman sekarang. Ya udah deh Tan. Kalau omongan kamu udah kayak gitu, ini terakhir kalinya aku ngejar-ngejar kamu. Dan aku nggak bakalan ngajakin ke kamu ketemu lagi, dan aku nggak bakalan mengharap cintamu lagi Tan. Bagus kalau kayak gitu, udah sadar diri kan, mending pergi aja dari sini. Ya udah, aku bakalan pergi. Silakan.
bikin kesel aja deh. Mas Sumar kesini, ternyata bener ya kata Mas Sumar. Ya udah deh. Lagi pula masih banyak kok cowok lain. Oh iya, tapi kan benar kata Mas Umar sih, kayaknya aku lebih pantas kerja di kantoran. Kenapa kalau aku minta tolong Mas Umar ngelamar pekerjaan di sana? Tapi Mas Umar mau nggak ya? Kayaknya Mas Umar mau deh, karena kan dia masih ada perasaan sama aku. Yaudah deh, kayaknya lebih baik aku ke rumah Mas Umar aja deh. Atau ya udah, mending aku sana aja. Bisa-bisanya si Intan sampai nolak aku ya gitu. Padahal niat aku kan baik. Permisi Mas Umar. Ternyata rumah Mas Umar jauh banget ya. Untuk apa kamu datang ke sini? Duduk sini. Gini Mas Umar. Aku tuh nyesel banget ya Mas Umar ketemu sama Mas Gita. Iya, aku kira Mas Gita itu jadi bos. Ternyata dia malah nipu aku, Mas. Dia bilangnya sih jadi bos, ternyata malah nggak dapat kerja. Dia nggak kerja sama sekali. Padahal aku tadi sudah bilang sama kamu itu jangan hanya memikirkan jabatan, Tan. Karena kenyamanan hidup itu penting. Ya walaupun aku cuma jadi staf biasa, paling tidak aku bisa ngasih semuanya deh sama kamu. Nyatanya bener kan, sekarang kamu malah datang sama aku. Iya Mas, aku nyesel banget Mas. Oh iya Mas Umar bisa tolongin aku nggak? Biar aku itu punya pekerjaan gitu Mas. Soalnya aku janjian sama temen aku Mas. Aku ngelamar pekerjaan Mas. Minta antar? Iya Mas. Ya udah, nggak apa-apa. Jauh nggak? Aku soalnya nggak tahu di mana tempat kamu ngelamar kerja. Enggak kok, nggak jauh dari sini. Mungkin yaudah, anterin aku aja ya. Ya udah, ayo. Yaudah. Duh, aku kecewa banget sama si Intan. Padahal aku udah lama banget nggak ketemu sama dia. Tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi aku. Loh, Pak. kamu udah datang lagi kah? Gimana katanya? Iya. Ini udah telat 15 menit, nggak apa-apa kan? Ya. Kamu bilang apa sama klien aku barusan? Ya saya bilang kalau Pak Gita masih ada urusan, tapi urusan Pak Gita sudah selesai kan? Udah selesai semua, Gah. Jadi Ya udah, kita bisa langsung ke kantor Pak kalau gitu. tunggu bentar. Aku mau nanya nih sama kamu. Apa Pak? Ini ada satu klien aku dan satu pelamar kerja kan? Iya Pak, betul. Kalau kliennya masih bilang di perjalanan Pak. Kalau yang mau ngelamar kerja itu katanya sih sudah ada di dekat-dekat kantor Pak. Mungkin sudah. Berarti dia masih belum sampai juga kan? Belum Pak, belum sampai. Oh, ya udah. Apa kita mau jalan sekarang aja? Sekarang aja Pak, takutnya klien Bapak sudah ada di kantor. Ya udah, aku biar keburu juga. Aku cuma takut dia nungguin aja. Ayo. Ayo. Mas, berhenti ini dulu Mas. Ada apa? Ini temen aku udah nelpon. Panggilan tak terjawab gitu maksudnya. Iya. Bentar. Coba deh kamu hubungin lagi yang bener. Tuh, kok nggak Kak? diangkat sih? Kayaknya dia ada di perjalanan deh Mas. Terus Gimana ya? gimana? Kita mau tetap lanjut atau gimana nih?
Mungkin kalau di Jalan Patimura nomor 5 sekitar 5 kilo dari sini. Gimana ya? Dihubungi bisa nggak? Ya, ini masalahnya udah ditelepon malah nggak diangkat. Gimana ya Mas? Yang menawar kerja kan kamu, bukan aku. Gimana dong? Ada apa, Gah? Nah, orang yang mau ngelamar. Kamu ngapain? Kamu ngapain Kok sama tiba-tiba marah-marah sih Tan sama aku? kita? Ya, Pak, ini yang mau ngelamar kerja teman saya. Namanya si Intan. Kalau ini saya nggak kenal, Pak. Ega, ngapain? Udah, sih, Ega? dengerin dulu, Gah. Kamu tuh apa? Ngajakin dia? Kamu Dia itu nggak penting. Gak penting gimana? kenal sama orang ini kan? Iya. Dia itu ya yang suka sama aku juga. Yang tadi aku bilang itu dia mau nipu aku. Jadi Gita ini yang kamu maksud. Aku kira Gita-Gita yang lain. Ya gitu deh. Jadi kamu tadi bilang mau ke rumah ini, Umar ini. Iya. Ini ada apa sih? Kamu diem dulu, Gah. Jadi kamu kan udah ketemu udah sekarang ya? Kamu udah pacaran sama dia? Pacaran enak aja, aku juga baru mau nganterin. Masih PDKT aku sama dia. Ya udah, kalian berdua nggak usah banyak omong. Aku sama Ega ini mau pergi ke kantor aku. Apa? Katanya ada klien di kantor dan ada pelamar kerja. Ternyata pelamar kerjanya kamu. Ya kalau kamu nggak percaya, mending tanya aja langsung sama Ega. Dia nabu aku. Kamu ngelamar kerja sama dia kan? Tanyakan langsung aja. Kak Gita ini atasan aku di kantor. Secara otomatis kamu mau ngelamar kerja yang ngelamar kerja di kantor Pak Gita lah. Kok bisa-bisanya kamu ngehina Pak Gita kayak gitu? Ya otomatis kamu juga gak bakalan diterima Tan kalau kayak gini caranya. Pak Gita itu direktur utama di perusahaan aku, di kantor aku. Gimana sih? Aku bener-bener nggak tahu soal itu. Tapi Mas Gita tadi bilangnya bukan itu kok. Mas Gita. Ya aku memang sengaja nggak bilang sama kamu. Ya aku cuma pengen tahu aja karakter kamu seperti apa. Jadi karena aku udah lama nggak ketemu sama kamu, ya mungkin apa ya, kamu bisa berubah lah kepribadian kamu. Tapi ternyata ya kamu masih seperti yang dulu kan, masih suka mandangin harta kepada laki-laki. Jadi nggak perlu aku perjuangkan lagi Tan. Tadi kan aku udah bilang sama kamu, aku udah cukup tadi ketemu sama kamu. Dan untuk selanjutnya, ya aku nggak mau lagi ketemu sama kamu. Nah kalau sudah kayak gini nyesel kan sekarang. Kamu mah dari dulu nggak pernah berubah Tan. Selalu mandang fisik sama anak cowok. Kalau sudah kayak gini gimana? Dan untuk Ega, ya kamu juga lebih tahu dari aku Ga, kalau orang seperti ini apakah layak untuk masuk kantor atau enggak. Ya iya Pak, ya saya mau masukin dia ke kantor Bapak ya karena dia juga mohon-mohon Pak sama saya juga kasihan. Katanya dia sih sudah lama nganggur Pak. Ya kalau sudah kayak gini Tan, kayaknya aku nggak bisa ikut campur urusan kamu Tan. Kamu ngelamar kerja juga pada satu orang yang sama ya sebenarnya, sedangkan ini si Ega kan anak buahnya. Ya kalau sudah kayak gini ya maaf Tan, aku juga nggak bisa bantuin kamu juga. Ya sekarang mah terserah Pak Gita mau nerima kamu atau enggak ya saya serahkan sama Bapak. Tapi kayaknya kamu sudah nggak bisa masuk kerja di kantor Pak Gita deh Tan. Ya, karena perilaku kamu sendiri. Ya kalau aku udah nggak mau nerima dia lagi ya. Iya. Dan aku Ya, juga nggak apa-apa, kalau gini Ga, logikanya kalau misalkan aku nerima dia, aku bakalan ketemu sama dia setiap hari. Dan aku udah bilang sama dia tadi, kalau aku udah nggak mau ketemu lagi sama dia, berarti kan dia udah nggak bisa masuk di kantor aku. Iya Pak, betul Pak. Ya sudah. Aku minta maaf ya. Aku nggak tahu apa-apa soal latar belakang kamu Mas. Ya udah, kamu kan udah sama laki-laki pilihan kamu, ya udah kamu sama dia aja. Dia karyawan biasa katanya kamu. Karyawan biasa dibandingin sama direktur. Ya kalah jauh Tan. Ya udah Ga, Gimana? aku udah nggak ada waktu buat ngeladenin mereka berdua, terutama Intan. Aku
aku udah mau ketemu sama klien itu aja. Oh iya Pak, klien Pak. Iya, masukin ke kantor Mas Umar. Aku minta tolong ya Mas. Aku bener-bener nggak tahu apa-apa soal latar belakang Mas Gita. Nanti deh aku pikirin lagi. Kayaknya agak susah kan kalau mau masukin kamu, karena ya gimana ya, kayaknya kamu dari segi skill juga masih kurang memadai gitu. Gimana dong Mas? Aku nggak bisa nganterin kamu pulang. Kenapa? Aku kayaknya mau ketemu klien deh di kantor. Terus aku pulang sama siapa? Jalan kaki aja. Oh iya Tan, kayaknya aku nggak bisa berharap lagi sama kamu. Kamu bukan kriteria aku yang aku cari selama ini. Mas,